Oke bro, gua mau ngebahas soal satu topik yang sering jadi perbincangan di tongkrongan, di forum. Bahkan kadang jadi pertanyaan absurd yang muncul di kepala orang. Tanda-tanda cewek masih perawan. Tapi sabar dulu, kita bahas ini bukan buat ngehakimin. Bukan juga buat jadi alat ukur moral ya. Ini murni dari sisi ilmiah, psikologis, dan bahasa tubuh. Dan yang paling penting, lu harus tahu dulu bahwa keperawanan itu bukan cuma soal fisik. Banyak mitos yang berkembang, dan kita bakal bedah semuanya bareng-bareng. Nah, kalau ngomongin soal perawan dalam konteks umum, kebanyakan orang langsung mikir soal selaput darah. Padahal bro, dunia medis sendiri udah banyak ngebantah kalau selaput darah itu bisa dijadiin acuan utama. Faktanya, selaput darah bisa robek bukan cuma karena hubungan seksual. Bisa karena olahraga berat, kecelakaan, bahkan aktivitas fisik yang ekstrim. Jadi kalau ada yang bilang, lu masih perawan gak? Cuma berdasar itu udah out of date banget bro. Kita udah gak bisa pakai kacamata sempit buat nilai sesuatu yang kompleks kayak gini. Sekarang dari sisi psikologi, ini yang menarik. Seorang cewek yang belum pernah mengalami pengalaman seksual biasanya menunjukkan pola emosi yang lebih sensitif ketika masuk ke dalam obrolan soal seksualitas. Gue gak bilang semua ya, tapi dalam banyak studi, mereka cenderung punya reaksi defensif atau malu-malu. Bahkan kadang lebih banyak pakai bahasa non-verbal daripada verbal. Tapi jangan juga asal tuduh, karena karakter kayak gitu bisa muncul juga dari lingkungan yang konservatif atau pola asuh. Artinya, lu gak bisa baca itu mentah-mentah. Terus, dari bahasa tubuh, ini yang sering banget disalahartiin. Beberapa orang percaya cewek yang masih polos bakal lebih gugup kalau disentuh, atau ada sentuhan fisik yang terlalu dekat. Tapi bro, faktanya ini lebih ke arah kepribadian dan pengalaman sosial sih. Cewek introvert misalnya, bisa aja kelihatan defensif padahal dia cuman memang nggak nyaman dengan kontak fisik secara umum. Sementara yang ekstrovert bisa santai-santai aja, meski sebenarnya belum pernah punya pengalaman seksual. Jadi sekali lagi, nggak ada rumus baku. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian yang paling dalam dari pembahasan ini, yang bisa jadi mind-blowing buat lu semua, gua minta lu nyimak sampai akhir. Karena banyak banget miskonsepsi yang bakal kita lurusin. Dan ini penting bukan cuma buat cowok, tapi juga buat cewek yang sering overthinking soal nilai diri. Jangan lupa juga, kalau lu ngerasa pembahasan kayak gini bermanfaat, atau bikin lu mikir 2 kali sebelum ngejudge orang, bantu gua buat terus produksi konten edukatif kayak gini. Cukup dengan like, subscribe, dan share ke temen lu yang suka bahas topik-topik begini. Gua gak maksa, tapi support dari lu itu bikin gua bisa terus maju. Oke, balik lagi. Lu tahu gak kalau dalam psikologi, konsep keperawanan itu lebih nyambung ke konsep kemurnian persepsi diri. Maksudnya, ada banyak cewek yang meskipun secara fisik udah aktif secara seksual, tapi tetap merasa perawan dalam arti spiritual atau emosional. Ini disebut sebagai cognitive virginity, bro. Jadi dia belum pernah benar-benar membuka dirinya secara emosional ke siapapun. Nah ini yang kadang bikin orang bingung, karena ternyata keperawanan itu bisa lebih dalam dari sekadar kondisi biologis. Gua ulangin, lebih dalam bro. Ada juga tanda-tanda yang sering diromantisasi, kayak cara jalan, suara yang masih cempreng atau tinggi, atau kulit yang kelihatan lebih halus. Tapi ya itu lagi-lagi mitos budaya. Lu harus tahu, banyak budaya patriarkal yang sengaja bangun simbol-simbol ini buat ngontrol narasi tentang tubuh perempuan. Yang padahal secara biologis, suara dan cara jalan itu dibentuk dari banyak faktor. Dari hormon, postur, sampai kebiasaan sejak kecil. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang psikolog. Dia bilang begini, kadang yang lebih penting dari perawan atau enggaknya itu adalah bagaimana seseorang mempersepsikan hubungan dan intimasi. Karena banyak orang yang belum pernah berhubungan, tapi pola pikirnya udah jauh lebih terbuka dan dewasa. Dan sebaliknya, ada juga yang udah aktif tapi masih nggak ngerti makna dari kedekatan itu sendiri. Jadi kalau lu emang pengen tahu soal pasangan lu, bukan tanyain masih perawan atau enggak, tapi lebih baik gali cara dia mikir soal keintiman, soal kepercayaan, soal batas personal. Karena itu jauh lebih real.
Dan gua juga sering banget nemuin cowok yang over obsessed soal hal ini, padahal dirinya sendiri nggak pernah mikirin soal nilai kejantanan dalam makna emosional. Gua pengen lu semua sadar, kita hidup di zaman yang udah beda. Lu bukan lagi dinilai dari seberapa polos pasangan lu, tapi dari seberapa dewasanya lu dalam bersikap. Dan keperawanan, pada akhirnya, adalah narasi yang harus diredefinisiin secara kolektif. Bukan jadi alat ukur kehormatan perempuan, tapi bagian dari perjalanan personal yang cuma dia yang bisa nilai. Gua ngerti banget, dan gua juga yakin lu juga mulai kebuka pikirannya sekarang. Jadi gini ya bro, kadang kita tuh suka tanpa sadar ngebiarin standar-standar absurd itu nempel di kepala. Kita warisin dari obrolan lama, dari orang tua, lingkungan, atau bahkan tontonan-tontonan yang udah bias. Padahal ya, logikanya gini. Masa sih lu nilai seluruh kualitas seorang cewek cuma dari satu hal kecil yang bahkan bisa aja nggak relevan secara medis maupun emosional? Lu coba bayangin, cewek yang tiap hari kerja keras, punya mimpi, punya rasa takut dan harapan. Terus tiba-tiba semua itu nggak dianggap cuma karena dia dianggap udah nggak perawan. Nggak masuk akal kan? Dan gini bro, itu bukan cuma nggak adil, tapi juga bahaya. Soalnya itu bisa bikin cewek hidup dalam ketakutan yang terus-menerus buat ngejaga label yang bahkan bukan dia yang definisiin. Kayak hidup dalam kandang yang nggak kelihatan tapi ngejerat. Gue pernah nemu kasus di salah satu komunitas diskusi. Ada cewek yang sampai trauma cuma karena pas dia remaja pernah jatuh dari sepeda dan bikin selaput darahnya robek. Dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak salah apa-apa, tapi rasa bersalah dan takut dihakimi itu nempel terus. Dan yang nyakitin tuh bukan cuma karena peristiwanya, tapi karena respons orang-orang di sekelilingnya. Itu contoh konkretnya bro. Gimana masyarakat kita butuh banget literasi seksual yang lebih manusiawi. Dan jangan lupa juga soal bahasa tubuh yang sering jadi bahan spekulasi. Misal ada yang bilang, kalau cewek masih perawan, duduknya sopan, gerakannya halus, matanya nggak berani kontak langsung. Tapi serius deh, itu cuma stereotip budaya yang gak bisa dijadiin patokan universal. Lu tahu sendiri, tiap orang punya gaya gerak, cara bicara, dan ekspresi tubuh yang beda-beda. Ada cewek yang aktif, penuh energi, tapi ternyata sangat menjaga nilai-nilai personalnya. Ada juga yang kelihatan kalem tapi sebenarnya udah cukup eksploratif dalam hal hubungan. Jadi semua itu harus dilihat dalam konteks personal, bukan generalisasi murahan. Nah, yang gua pengen tekanin lagi di sini, dan gua harap lu benar-benar nyimak. Keperawanan itu bukan kredensial, bukan sertifikat moral. Lu nggak bisa nilai cinta, kesetiaan, atau kesungguhan seseorang cuma dari satu aspek fisik atau perilaku. Itu kayak lu nilai buku cuma dari sampul, padahal isinya belum tentu sesuai ekspektasi lu. Dan bro, gua yakin, kita semua pengen hubungan yang real, bukan yang dibangun atas dasar prasangka dan ekspektasi palsu. Makanya, ini penting banget buat disebarin, buat diomongin terus, bukan buat kontroversi, tapi buat edukasi. Karena selama topik ini masih jadi alat untuk merendahkan atau menghakimi perempuan, kita belum benar-benar maju sebagai manusia. Dan gua tahu, lu yang dengerin ini pasti punya keresahan yang sama. Lu pasti pernah ngerasa aneh waktu obrolan soal keperawanan muncul dan semua orang seolah punya hak buat ngebahas tubuh orang lain. Padahal itu privasi level dewa bro. Dan ini juga berlaku buat cewek. Jangan pernah ngerasa lu harus nyesuaiin diri sama standar yang dibentuk orang lain. Jangan pernah ukur nilai diri lu dari apa yang bisa diukur orang lain. Karena tubuh lu, pengalaman lu, dan nilai-nilai yang lu pegang itu sepenuhnya milik lu. Jangan kasih kendali itu ke siapapun yang gak layak. Lu ngerti kan sekarang, kenapa kita harus ubah cara pandang ini dari akarnya? Gua tahu ini topik yang sensitif bro. Tapi justru karena sensitif, makanya penting banget buat dibahas dengan cara yang dewasa, jujur, dan gak sok suci. Kita hidup di zaman dimana informasi udah gampang banget diakses, tapi tetap aja banyak orang yang masih kejebak sama mitos-mitos jadul. Dan lucunya, mereka kadang lebih percaya obrolan warung atau potongan video hoax di TikTok daripada penjelasan dari psikolog atau dokter beneran. Gokil kan? Lu lihat aja, dunia medis sudah bilang jelas-jelas, selaput darah itu bentuknya beda-beda.
Ada yang elastis, ada yang tipis banget, ada juga yang bahkan dari lahir udah nggak punya. Terus kalau patokannya cuman itu, lu bayangin aja berapa banyak cewek yang bakal kena stigma, padahal mereka nggak salah apa-apa. Dan lu tahu nggak, di banyak negara, tes keperawanan itu bahkan udah dilarang karena dianggap melanggar HAM. Tapi anehnya, masih banyak aja yang ngejar-ngejar soal itu, kayak itu satu-satunya hal yang bikin cewek layak dicintai. Padahal cinta sejati mah harusnya nggak peduli masa lalu, bro. Yang penting hatinya, pikirannya, dan niatnya sekarang. Dan gua tahu memang banyak cowok yang ngerasa berhak tahu soal masa lalu cewek. Tapi giliran ditanya balik tentang diri dia, malah ngeles. Ini nggak adil banget. Kalau lu pengen bangun hubungan yang sehat, ya lu harus mulai dari kejujuran dan kepercayaan, bukan dari asumsi atau rasa curiga. Karena hubungan yang dibangun dari curiga tuh, ujungnya nggak pernah tenang. Selalu kayak ngebom waktu aja. Dan percaya deh bro, nggak ada yang lebih melelahkan dari rasa was-was yang lu pelihara sendiri karena pikiran lu belum bisa move on dari mitos lama. Dan ini semua balik lagi ke satu hal penting, edukasi. Karena kalau kita nggak mulai ngobrol kayak gini, siapa lagi? Kita harus jadi generasi yang mutusin rantai kebodohan kolektif ini. Harus jadi cowok-cowok dan cewek-cewek yang mikir sebelum ngejudge, yang mau belajar sebelum menuntut, yang bisa dengerin dulu sebelum ngecap. Gua tahu, obrolan kayak gini kadang bikin gak nyaman. Tapi justru dari rasa gak nyaman itu kita mulai tumbuh, bro. Kita jadi mikir ulang, ngerombak ulang cara pandang kita, dan pelan-pelan kita jadi manusia yang lebih bijak. Dan gua harap, kalau lu udah dengerin sejauh ini, lu ngerasa ada sesuatu yang klik di kepala lu. Kayak, oh iya selama ini gua terlalu fokus ke hal yang gak penting. Dan itu bagus. Itu tandanya lu berkembang. Jadi, kalau lu ngerasa pembahasan ini bermanfaat, bikin lu mikir, bikin lu jadi lebih dewasa dalam memandang hubungan, gua minta dukungan lu dengan cara paling sederhana. Like video ini, subscribe channel gua biar gak ketinggalan topik-topik reflektif kayak gini, dan share ke teman-teman lu yang mungkin masih terjebak di paradigma lama. Dan jangan lupa juga drop komentar lu. Gua pengen tahu pendapat lu. Lu setuju? Ada pengalaman? Atau mungkin ada hal yang masih bikin lu penasaran? Tulis aja, gua baca semua. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.